Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke rumah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Bapa. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Biarlah siang hari ini ketika Bapa melihat kedua tangan kami terangkat, tangan-Mu yang berlubang paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Bapa. Kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Bukakan telinga rohani kami, beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Bapak, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GBI WTC 2. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, biarlah oleh kasih karunia-Mu kami dan keluarga kami boleh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Katakan amin. Ayo bilang ke sebelah kiri, Pak, siang ini saya akan dapat firman. Ayo bilang ke sebelah kanan, siang ini saya akan hidup. Katakan amin. WTC Mangga 2 ada tema film, ada tema game yang sangat laku sampai hari ini. Zombie. Nah, saya mau tanya, zombie makhluk hidup atau bukan? Nah, bingung ya. Dengar. Apa tanda makhluk hidup? 1, bergerak. Katakan bergerak. Oke, sekarang bilang sama kanan kiri, jangan jadi zombie di gereja. That's my point. Tiap minggu kita ibadah, tiap minggu kita pelayanan tanpa sadar. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, yuk. Katakan amin. Oh, Raba. Ayo multimedia boleh slide yang pertama. Ibadah kedua ini saya pengen sharing tentang perjalanan iman. Ya. Katakan perjalanan. Pak Bu masih ingat nggak pertama kali ke sekolah? Pertama kali sekolah masuk apa? TK. Yang angkatan TK berarti angkatan 70, tahun 60-an gitu ya. Kalau yang lahir angkatan 80-an, oh ada playgroup. Sekarang ada lagi, apalagi yang di atas playgroup ya, saya ada lagi gitu ya. Tapi oke lah, baliklah kita ambil yang netral lah, TK. Masuk TK, habis TK apa? SD. TK sama SD enakan mana? Enakan TK, betul. TK, bayi lah, bayi, dapat apa? Dapat susu, lagi, dapat apa? Dapat es krim, betul ya? Waktu TK masih main-main begitu ya. Oke, balik. Pertama kali terima Tuhan Yesus. Katakan pertama kali bertobat. Enak banget. Belum doa udah dijawab. Kesaksiannya gitu kan. Kalau petobat-petobat baru kan gitu. Baru saya kepengen loh. Saya belum ngomong sama Tuhan. Tuhan udah bukain. Iya, baru terima Tuhan Yesus. Itu bayi. Bayi emang gitu. Bayi, maknya udah tahu tuh. Pempesnya basah. Lapar. Yang tahu cuma mama gitu ya. Iya, sama. Bahasa tetesan air mata. Kadang kita belum ngomong. Yang tahu siapa? Yang tahu Bapa di sorga. Katakan amin. Oh, Raba. Tapi balik-balik TK sama SD. Sekolahnya enakan mana? TK. Begitu SD, udah mulai ngerangkai kata. Betul ya? Apalagi? Tambah-tambahan. SMP. Udah ada PR. Ada ulangan. Betul ya? SMA, ketemu musuh, matematika, kimia. Ketemu. Kuliah. Wah, puyeng tuh ya dosen, gue udah bawain donat, gue udah baik-baik. So enakan mana Pak Bu? Kecil atau gede? Enakan mana? Tapi tahu nggak anak kecil nggak punya KTP?
Kalau nggak punya KTP nggak punya apa? SIM. Anak kecil bisa ikut saham? Nggak bisa. Walaupun saya agak bingung Januari kemarin. Ini sedikit wake up call ya. Ini sedikit wake up call. Januari kemarin Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, tiba-tiba dia ngomong dong. Dia bilang gini, anak SD harus belajar saham. Oh, saya lagi bingung. Hah? SD? Saya ngomong sama istri saya, SD belajar saham? Emang udah boleh? Lah anak kita, anak sulung saya udah kerja, lahiran tahun 2021 ya, 2022 kemarin udah lulus kuliah. Tapi adiknya beda 7 tahun. So adiknya sekarang kelas 2 SMA gitu ya. Saya ingat banget angpaunya kan biasa anak yang baik lah. Nggak tahu anak yang baik atau takut sama bapaknya kali ya. Angpaunya dititipin ke mamanya. Wah, so saya ingat banget 2 tahun begitu udah 2 tahun, wah ini nilainya lumayan gitu ya. Tapi kan bukan uang kita, ini uangnya dia. Ini dikasih ke dia habis. Saya begini, enak ini suruh belajar saham. Yang lain, wah yang lain masih bergumul. Wah Kak, buat hidup aja susah. Apalagi, oh token listrik aja masih bunyi. Dengar, persiapkan keuanganmu. Kadang kita terlalu rohani tapi kita kurang. Tapi balik. Minta sama Roh Kudus, katakan amin. Saya sering ngomong sama anak muda. Kalian punya banyak mentor rohani. Minta sama Tuhan mentor keuangan. Mentor keuangan ya, bukan yang ngajarin jualan loh. Ya, bukan ya. Oke, balik. Saya lagi timbang, ini kalau dikasih habis, kita simpen nggak jadi apa-apa. Udah deh, beliin emas. Beliin emas deh. Ya, jadi si bungsu gini-gini udah punya emas. Ya, nah kemarin pas lagi naik, saya bilang gini, Dek, nih lihat kwitansinya. Wah, cuman dalam, kan Imlek bulan apa? Januari, betul ya? Kemarin all time high gitu ya. Wah, Dek lihat. Wah, saya ngajarin biar bisa belajar. Katakan amin. Papa mama dengar, setuju nggak? Saya selalu bilang gini, kita ini OS 02, 0.2. OS 0.1 itu papa mama kita. Jadi akongnya anak-anak kita itu OS pertama. Kita OS berapa? 0.2. 0.1 sama 0.2 canggihan mana? 0.2 dengan 0.3 canggihan mana? WTC, anak-anakmu pasti akan luar biasa. Katakan amin. Udah jangan berantem melulu. Ya. Papa mama, setiap kali kau rasakan hadirat Tuhan, pulang peluk mereka. Saya selalu rasain gini, saya selalu bilang gini, kalau engkau rasain hadirat Tuhan, pulang, peluk anak-anak. Itu sama seperti Bu Gembala lagi doain anak-anak, sama. Cuman kita kayaknya, enggak lah bukan pendeta, masa kita tumpang tangan, sama, peluk. Berarti gini, semua yang kita dapat, kita kasih ke anak-anak. Katakan amin. Oke, balik. Kenapa saya beliin emas? Karena KTP-nya nanti Agustus. Nangkep di sini? Ya, betul, enakan TK. Tetapi waktu belum dewasa berkatnya beda. Oke, anak SD terima angpau, seneng nggak? Seneng nggak? Nggak juga sih, dimintain sama maknya. Kecuali SD belakang, SD 5, 6 udah mulai galak. Mah, II kan kasih gue. Anak SMP dapat angpau, seneng nggak? Seneng, ganti casing. Gitu ya. Anak SMA, wah bisa beli handphone, betul ya? Anak kuliah, terima angpau, seneng nggak? Beda lu, saya percaya anak GBI WTC beda. WTC Mangga 2. Dia bilang dong pas dia pulang, Mah, emang angpau kita harus terima ya? Lu iya dong, kan tradisi Imlek kan yang tua ngeberkatin yang muda. Emang kenapa? Mah, nggak salah. Ini yang kuliah nih. Masa kita terima angpau dari II? Pak, kita itu masih naik mobil. Tapi itu II yang kasih angpau, motor aja nggak punya. Aduh, itu motor, antara motor sama sepeda nggak jelas. Nangkep maksud saya? Apa yang membedakan? Lebih dewasa, bukan lebih tua. Katakan amin. Oke, 2024 dengan 2025, apa bedanya bagi kita? Kita lebih, betul, bukan tua. Katakan amin.
hitungan kita di sorga. Pak Bu setuju gak? Di sorga gak ada yang tua, gak ada yang muda. Nah tapi di sorga ada yang dewasa dan ada yang gak dewasa. Tapi enggak lah, kayaknya di sorga dewasa semua. Katakan amin. Oke, balik. Karena ini anak GBI, WTC, Mangga 2, sungguh-sungguh. Ikut sekolah minggu, JC, ikut teens, ikut youth. Dia sungguh-sungguh, akhirnya dia diberkati Tuhan. Kuliah lulus, dapat pekerjaan terbaik. Pekerjaan, semua idaman anak-anak muda gitu ya. Kerja di mana? 3 daerah kalau Jakarta. Kuningan, Tamrin, Sudirman. Kenapa? Karena sewa tempat paling mahal di sana. Perusahaan yang bisa sewa di sana berarti perusahaan yang omsetnya gede. Nah, kalau kerja di sana berarti gajinya 2 digit, 3 digit. Katakan amin. Kebayang gak nih? Nih dari kuliah, pas kuliah dia bilang loh, emang angpau harus terima. Sekarang dia kerja di daerah, segitiga emas. Berarti gajinya, berapa? 2 digit. Pas besok kan mau Imlek, dia bilang gini, Mah, besok kan kita mau Imlek kan ya? Mau ke rumah II yang itu motor sama sepeda, gak jelas. Boleh gak aku gak terima angpaunya? Boleh gak aku yang mau kasih angpau? Wow, katakan amin. Katakan amin. Maknya yang bingung dong, tradisinya gak begitu. Bukan yang muda ngasih yang tua. Kalau buat saya, desainnya orang Kristen adalah memberi. Katakan amin. Desainnya orang Kristen adalah terlebih berbahagia. Yakin. Enakan mana ngasih sama dapat? Jawabnya terpaksa. Tapi Pak Bu, sebenarnya ayo minta. Biar kita naik level. Bukan untuk menerima. Tapi untuk memberi. Katakan amin. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi, yuk sebagai doa yuk. Seperti Kau, Yesus. Menjadi. Saya punya sahabat Pak Bu. 2022 kemarin setelah gini, sahabat saya bilang gini, Gah, ada rekaman lagi ya. Ya udah gak apa-apa lah ya. Dia bilang gini, Gah, saya percaya disebut nama anak saya. Nanti pasti diberkati. Dengar, anak-anak kita pasti akan diberkati. Cucu-cucumu pasti akan diberkati. Saya belum punya sih. Terus saya bilang gini, nanti ya, ingat, gak boleh minta sama anak. Saya digituin. Terus setelah saya pikir-pikir gini ya, saya ngerenungin gitu ya. Sementara saya kalau khotbah di anak-anak muda, saya sebenarnya begini, mau diberkati? Anak-anak muda kalau mau diberkati, kasih bulanan ke orang tua. Jangan nunggu papa mama minta. Jangan nunggu mertua minta. 10 perintah Allah, hukum yang kelima, hormati. Hormati. Jadi bukan kasih tips. Bukan kasih sekedar. Hormati. Mau hormati waktu masih hidup. Demikian juga semua yang di sini. Katakan amin. Tapi memang kemudian saya ingat waktu saya ngajar di usia emas. Usia emas ibadah Oma Opa, saya ngomong begini. Oma Opa, jangan pernah minta. Kita gak boleh minta. Kita minta cuma satu sama Tuhan. Katakan amin. Waktu kemarin sempat ramai dibahas generasi strawberry. Enggak lah, anak-anak kita gak akan jadi generasi sandwich. Kejepit. Enggak. Anak-anak kita gak akan kejepit. Katakan amin. Kenapa? Karena kita akan tetap berusaha, kita akan tetap kerja, kita gak akan nyusahin anak-anak kita. Cuma satu, biarlah anak-anak lihat papa mamanya hamba Tuhan. Amin. Kita gak akan minta. Minta cuma satu, sama siapa? Sama Tuhan. Lalu saya ngomong sama istri saya, kayaknya waktu saya diskusi, saya bilang, iya kayaknya bener ya. Lalu kita berdua bilang, istri saya juga bilang, enggak lah, kita gak mau ngerepotin anak-anak. Kita akan tetap kerja, kita akan usaha. Terus saya tambahin, tugas orang tua itu ngasih apa ke anak-anak? No. Uang jajan, uang saku. Katakan amin. Mau nggak? Saya bilang sama istri saya, selama-lamanya kita kasih uang jajan buat anak-anak. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita bisa kasih uang jajan berarti kita diberkati nggak? Berarti kita diberkati dong. Terlebih berbahagia memberi daripada
Wah, ini saya ngeliat ada muka-muka yang agak protes nih kayaknya ya. Oke, multimedia, balik ke slide saya. The journey, perjalanan. Ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ada kuliah, ada yang sesudah kuliah kerja. Tapi ada juga yang begitu lulus SMA, dia udah harus kerja. It's okay, kuliahnya bisa nanti, bisa juga enggak. Ya, tapi ada yang lanjut S2, katakan amin. The journey, perjalanan tiap orang beda-beda. Tetapi satu hal, Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh dengan pengharapan. Katakan amin. So bukan soal startnya. Kadang start bisa terlambat, kadang startnya bisa jelek, kadang di tengah perjalanan bisa jatuh. Iya. Tetapi kita pasti sama-sama finish masuk ke sorga. Kenapa? Karena nanti Jumat, nanti kita ngerayain Paskah. Yesus mati gantiin semua dosa-dosa kita. Katakan amin. Ya, dosa kita udah, tugas kita cuma gini, setia sampai akhir, ku berjuang sampai akhirnya, tetap setia ibadah, setia melayani itu, selidiki aku. Tiap kali udah malas ke gereja, paksa, katakan amin. Lalu paksa anak cucumu ke gereja. Kau yang maha tahu dan menilai, tak ada yang. So, waktu kita gak mampu ngomong aja, Tuhan kayaknya udah gak kuat, tapi Tuhan tolong biar saya tetap setia. Udah, tugas kita itu satu, setia. Setia. Setialah. Oh, Rabasyan, saya nggak tahu nih pesan Tuhan buat mungkin seseorang di sini. Setialah dengan pernikahan, setialah dengan keluargamu. Walaupun kadang yang jahatin gue keluarga, ya Pak Bu, yang jahatin kita pasti yang paling dekat sama kita. Kalau orang lain jahatin kita nggak berasa, emang bukan siapa-siapa, ya. Saya mau tanya, yang bikin Tuhan Yesus mati siapa Pak Bu? Bangsa yang paling dikasihinya. Bangsa yang dipilih. Loh, bukan bangsa lain loh. Bukan agama lain loh. Amin. Ya, oke, next. Yuk, the journey. Ini boleh, bisa digedein dikit gak? Digedein. Plus, control plus. Yes, thank you. Ya, bait Allah. Pak Bu, bait Allah. Katakan bait Allah. Secara cepat, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, prototipenya, blueprintnya itu adalah kemah Musa. Musa yang ketemu sama Tuhan di atas gunung Sinai, lalu Tuhan kasih 10 perintah Allah. Katakan 10 perintah Allah. 2 loh batu ini yang melambangkan kehadiran Tuhan. So di perjanjian lama, bangsa Israel kalau mau perang, kalau mereka angkat tabut Allah mereka pasti menang. Kenapa? Allah bersama kita, saya nggak ada lawan. Katakan amin. So lambang kehadiran Tuhan ada di tabut Allah. Tabut Allah itu disimpan oleh Musa di kemah suci. Nah, kemah suci ini yang prototipenya, ya tetap di sini aja ya. Prototipenya menjadi blueprint Salomo membangun bait Allah. Ini bait Allah Salomo. Ya, next multimedia. Klik enter, ya gedein lagi. Nah, bait Allah ada 3 bagian. Yuk ulangi bersama-sama. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. 1, 2, 3. Oke, siapa yang ada di halaman? Ini orangnya beda-beda Pak Bu. Yang ada di halaman jemaat dan tamu. Katakan jemaat dan tamu. Oke, balik. Secara cepat, di halaman ada 2 alat yang sangat besar kelihatan. Kolam basuhan dan korban bakaran. Apa itu kolam basuhan? Bangsa Israel, bait Allah ada di padang gurun, padang pasir, Timur Tengah. Nah, zaman dulu belum ada kaos kaki. Jalan di padang gurun, pasti apa? Kotor. Itu sebabnya sampai di bait Allah ada apa? Ada cuci kaki. Sebenarnya ini mirip dengan saudara kita. Mereka kalau mau ibadah, mau sholat ngapain? Wudhu, bersihin kuku, telinga. Betul ya habis ini ya? Ngadep Tuhan harus apa? Bersih. Saya ngajar ke generasi muda, saya bilang gini, sayangnya di gereja, kapan kita bertobat? Kapan kita ngaku dosa?
selesai firman. Datang doa, pujian penyembahan, firman. Kalau pas firman pendetanya altar call. Siapa yang mau bertobat? Oh, baru angkat tangan, baru bertobat. Betul ya? Berarti di depan atau di dalam? Oke, apa yang memisahkan Tuhan dengan manusia? Itu sebabnya berapa banyak orang nyanyi, berapa banyak orang dengar firman, gak ngerasain hadirat Tuhan. Kenapa? Yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. Oke, saya ngerunut. Pertama kali saya terima Tuhan Yesus 93, 92. Ya, waktu itu saya masih SMA di Wisma Karsa Pemuda. Saya ingat, saya selalu datang ibadah 10 menit sebelum ibadah. Duduk di pojokan ngapain Pak Bu? Ngaku dosa dulu. Tuhan janji tiap hari baca Alkitab. Hari Selasa kemarin bolong loh. Tuhan pas Rebu nyontek. Oh itu list dosa saya bacain dulu. Kenapa? Karena emang saya dulu deh Katolik. Kalau Katolik kan kita nakal ketemu fraternya. Sebutin. Ini. Oke nanti doa Bapa kami sekian. Salam Maria sekian. Nah itu saya kebawa. So saya mulai ngaku. Tuhan pas hari Kamis kemarin. Saya onani masturbasi lu. Gak tahan. Ini. Semua saya bacain. Ngelawan mama banting pintu. Begitu pas WL naik, shalom, hadirat Tuhan turun kuat. Kenapa hadirat Tuhan turun kuat? Karena sudah bersih. Sampai saya bisa nangkep. Yuk WTC. Raba minggu depan rubah. Dari parkiran kita udah halaman. Lalu ada korban bakaran. Pak Bu tahu nggak? Zaman dulu, ini perjanjian lama, bikin dosa bangkrut Pak Bu. Yang buat dosa itu harus bawa korban bakaran. Yang punya uang bawa kambing, bawa domba, bawa lembu. Yang nadong hepeng, ciennya kurang, nangkep burung. Lalu dosanya itu akan ditaruh di, ini contoh ya. Tuhan saya ke panti pijit yang gak bener. Wah terus, cuma dikeluarin. Gak ada soal dikeluarin. Wah dia taruh di atas domba atau kambingnya. Lalu domba dan kambing itu yang disembelih. Satu dosa, satu hewan. Wah kita bersyukur di perjanjian baru. Yesus mati di kayu salib nebus kita. Tetapi jangan kita anggap remeh korban Yesus. Jangan. Saya senang pepatah Tiongkok. Pepatah Tiongkok bilang gini, pensil, masih ingat pensil zaman dulu? Pensil kayu yang diserut. Ada penghapusnya gak? Penghapusnya sama pensilnya gedean mana? Penghapusnya kecil kan? Terus dibilang gini, kalau penghapusnya habis sebelum pensilnya habis, berarti lu gak bisa nulis. Tapi saya mau arti rohani. Arti rohaninya begini. Pak Bu, betul kita manusia lemah. Tapi jatah salahnya jangan banyak-banyak. Dikit aja. Katakan amin. Jangan sampai kepanjangan. Ya, oke. Yang ada di halaman adalah jemaat dan tamu. Jemaat dan tamu ada kewajiban gak? Ada gak? Hari ini datang, besok gak datang. Ya udah. Hari ini mau datang pakai celana pendek. Hari ini mau datang pakai jas. Hari ini nangkep maksud saya jemaat sama tamu. Ya apalagi tamu turis. Turis ya, kacamata, celana pendek, celana Hawaii. Turis kan? Datang boleh? Boleh. Tapi mereka semua ada di mana? Halaman. Oke, level pertama adalah halaman. Katakan amin. Sesudah halaman ada ruang kudus. Nah, ruang kudus ini, Pak Bu, bangsa Israel ada 12 suku. Dari 12 suku ada satu suku yang gak boleh kerja. Ada satu suku yang gak boleh jualan. Ada satu suku yang tempatnya gak boleh punya rumah, gak boleh beli rumah, gak boleh investasi, gak boleh apa-apa. Balik, ini perjanjian lama. Kita ada di mana? Kita ada di zaman kasih karunia, pencurahan Roh Kudus, generasi Pentakosta. Tapi balik, suku Lewi gak boleh kerja. Udah, saya kasih terjemahan yang gampang sekarang ya. Suku Lewi itu gak pernah ke pasar Pak Bu. Dia gak pernah ke pasar, dia gak nonton Netflix, dia gak punya WA, gak punya. Terus suku Lewi ini diam di ruang kudus. Kenapa dia terisolir? Dia jaga mata, kuping, gak pernah dengar macam-macam, gak dengar lagu, gak nonton, gak ada Pak Bu. Kerjanya ngapain? Nyalin Taurat, doa, menguduskan dirinya. Wah ini kalau terjemahan sekarang, para pengerja. Wah para pengerja termasuk saya. Ya kita yang gak cukup cuman ibadah, ayo udah mulai ngelayanin deh. Gak cukup sekali ibadah, bahkan bisa dari sebelum ibadah mulai udah ada, sesudah ibadah masih beberes.
Wah ini para hamba-hamba Tuhan. Tapi kita bersyukur, yang ini lebih lagi Pak Bu, dikurung. Nggak boleh keluar. Kenapa? Mereka harus dikuduskan karena per satu periode dari para imam ini akan dipilih satu imam besar. Katakan imam besar. Satu. Imam besar yang boleh masuk ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus, oke balik. Di halaman banyak nggak? 11 suku plus tamu. Di ruang kudus berapa? 1 suku, 11:1. Memang antara jemaat dengan yang melayani pasti banyakan jemaat. Ya, tapi balik lagi, di ruang kudus hiji wae. 1. Cuman 1. Dan Pak Bu zamannya ini nggak ada yang mau jadi imam besar. Oh beda kalau sekarang mau jadi yang pastor. Pastor anak ketua zaman sekarang rebutan. Zaman dulu nggak ada yang mau Pak Bu. Kenapa? Imam besar nyawa taruhannya. Kenapa? Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Wah Pak Bu, zamannya Musa, tanah terbuka, api menyambar, ngeri kali. Oh kalau sekarang enggak lah, Tuhan penuh kasih. Tuhan mah sabar. Yang gak sabar mah pemimpin rohani gue. Wah ini lain lagi nih. Balik-balik tempat lainnya. Imam besar ini yang boleh masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ada cuman satu. Tabut Allah. Tabut Allah ini isinya apa? 2 loh batu. Nah 2 loh batu, saya cuma bayangin. Tidak mungkin kita bilang kita sayang sama Tuhan, tapi kita gak lakukan perintahnya. That's it. Gak mungkin lu sayang sama Akong kalau lu ngelawan melulu. Sama. Kalau kita gak lakukan perintah Tuhan, gak mungkin kita sayang sama Tuhan. Jangan main gereja-gerejaan. Oke balik. Imam besar ini, Allah adalah api yang menghanguskan. So berapa banyak kadang kita khotbah, oh Tuhan itu sabar, Tuhan itu kasih, Tuhan itu murah hati. Tapi kita gak pernah ajarin sisi kekerasannya Tuhan. Saya bilang gini, lu pernah ngeliat bos galak, dosen galak? Tahu nggak? Tuhan lebih galak dari dosen lu yang galak. Wah, kalau yang kerja auditor paling takut. Wah, Desember bye-byein, kasih makanan ini segala macam. Tapi Tuhan nggak bisa disogok lu. So balik. Imam besar akan masuk ke satu periode. Wah, ini lebih kudus lagi nih. Jadi para imam masih kadang berantem. Kok bisa berantem? Iya, rebutan makanan. Lagi ngantri, mau mandi, masih bisa berantem Pak Bu. Tapi kalau imam besar mau berantem sama siapa? Dia cuma sendirian. Dia masuk aja takut. Mendekat dengan takut. Kenapa? Kakinya dipasangin lonceng kecil. Kelonongan kecil, kling. Tanda apa? Tanda hidup. Terus kalau dia mati, gak ada yang berani masuk Pak Bu. Imam besar aja mati, apalagi para imam. So, dipasangin lonceng dan dipasangin tali. Kalau loncengnya udah gak bunyi, 2 jam, oh lagi berlutut kali. 4 jam, wah mati nih. Gak ada yang berani ngambil Pak Bu, ditarik. Sampai sini bisa nangkap? Pokoknya mau dapet ini nanti belajar kom. Di kom lebih jelas, hari ini saya gak keburu. Sampai sini bisa nangkap? Sekarang saya mau tanya, semua masing-masing. Jangan saling menuduh. Pribadi lepas pribadi, katakan amin. Saya ada di level mana? Halaman? Kalau halaman, come and go. Ruang kudus, good. Tapi tahu nggak Tuhan ada di mana? Tuhan ada di ruang Maha Kudus. Sebenarnya sepanjang tahun ini, saya dapat dari tahun lalu. A lonely journey. Tahu nggak ada satu perjalanan iman yang istrimu nggak akan ngerti. Suamimu gak akan ngerti. Pak Bu, bulan lalu dunia kekristenan worldwide kaget. Di salah satu negara Afrika 70 orang Kristen dipenggal pala. Pertanyaan saya mau tanya, Pak Bu kalau kita gak mau sih, pasti gak ada yang mau. Tapi kalau kita jadi orang tua para martir, kebayang gak kalau anak kita bilang gini, Pak, Mah, saya mau martir buat Tuhan. Kita kasih gak? Atau kita bilangin, pakai otak, berhikmat dikit lah. Itu
Itu zaman dulu, zaman sekarang mah udah enggak. Nangkep maksud saya? Ada satu perjalanan yang nobody can understand. It's between you and God. That's it. Next. Gedein dikit. Ini Rasul Paulus, saya bacain aja ya, saya bacain. Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Kisah Para Rasul 21 ayat yang 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, dan beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini, ia akan diikat orang Yahudi di Yerusalem, diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa. Pak Bu, kebayang gak anak yud Anda? Tiba-tiba ada seorang nabi Agabus datang, terus dia bilang ini anak ini yang punya ikat pinggang ini, dia akan diikat. Udah gampang ini. Dia kalau keluar dari tempat ini dia akan mati. Kita kasih keluar nggak? Pasti kita bilang, udah lu jangan keluar, diam di sini. Berhikmat dikit. Terus gue mau makannya gimana? Udah gampang, Senin kita atur, Selasa gantian. Diam, jangan keluar. Kalau kita tahu kita keluar akan mati, kita keluar nggak? Apa kata Rasul Paulus? Ayat yang ke-12. Seorang rasul yang awalnya mengejar orang Kristen. So, gak usah takut kalau di rumah, di keluarga besarmu ada yang benci banget sama gereja. Gak usah takut, doain aja. Saulus akan jadi Paulus. Katakan amin. Mungkin itu mertuamu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu pasanganmu. Saulus akan jadi Paulus. Mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Lalu apa kata Rasul Paulus? Mendengar itu bersama-sama kami minta supaya Paulus jangan pergi. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan hanya untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem. A lonely journey. Pak Bu, Daniel. Oh kita baca seru, keren banget ya. Dia masuk macan diam semua. Tapi a lonely journey. Siapa itu Daniel? Orang buangan. Kadang kita itu mau jadi umat pilihan. Kita mau dipilih, kenapa? Karena kalau pilihan ruangannya beda, berkatnya lain, fasilitasnya lain. Daniel umat pilihan, buangan. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api. Berapa banyak yang merasa pernikahannya panas. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berapa banyak yang kau udah pengen kabur dari rumah. Mau dari rumah orang tuamu, dari rumah mertuamu. Tanya Tuhan. Jangan andalin kekuatan. A lonely journey. Next, multimedia. Pak Bu, tiap Natal kita ingat ya. Seorang gadis yang belum pernah menikah, pacaran sekali. Lalu malaikat datang. Immanuel. Wah, good news. We celebrate Christmas. Baju baru, pesta, foto. Setiap mall penuh dengan dekoran. Tapi tahu nggak? Ini adalah pesan kematian. Hukuman mati untuk seorang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah. 1, rajam batu sampai mati. So berapa banyak di antara kita, kadang kita itu lebih siap terima kabar baik. So sejauh mana halaman? Kalau di halaman, wah bait Allahnya besar. Wah Tuhan dahsyat. Kesaksiannya Tuhan mampu. Tapi Pak Bu, begitu masuk ke ruang kudus sepi Pak Bu. Oh kalau di halaman tos-tosan, peluk sana sini. Tapi begitu masuk ruang kudus pakaiannya udah lain Pak Bu. Gak bisa sembarangan. Saya itu dulu, saya penggemar musik. Makanya kalau di sini tuh enak banget audionya. Saya penggemar musik Pak Bu. Sebelum saya melayani, saya seneng dulu ikut Java Jazz, Jak Jazz. Wah kebanggaannya saya koleksi tahun demi tahun. Tapi ketika saya udah mulai melayani. Dan saya tahu yang namanya festival jazz. Jazz itu banyak yang gereja, iya. Tapi kan gak semua gereja. Gak semua lagu gereja. Gak semua yang mabuk ada juga. Saya penggemar musik. Tapi ketika saya udah mulai melayani. Lalu teman-teman yang biasa kita kalau ikutan acara festival itu kan biasa ruangan yang ini. Gak ayo ikut. Udah enggak deh. Loh kenapa enggak? Enggak lah.
Sampai marah. Oh kenapa? Oh sekarang udah gereja jadi udah nggak dengar. Oh udah nggak dengar lagu setan. Wah habis, bingung lah saya mau jelasin juga. Makin dijelasin makin ribut. Nangkep maksud saya? Hal yang sederhana, minum alkohol. Boleh atau enggak? Nah kalau yang ada pencernaan, minum nggak salah, maboknya yang salah. Bisa nangkep di sini? Tetapi begitu di ruang kudus banyak hal yang dulu boleh di ruang kudus karena kita udah jadi hamba Tuhan. Kita udah nggak lakukan itu lagi. Amin. Amin. Di ruang maha kudus, a lonely journey. Maria. Ketika Maria bilang, jadilah pada be unto me according to your word, according to your righteousness, I can stand secure. Ini lagu-lagu Don Moon yang lama. Kita dengernya mah gampang Pak Bu. Tapi waktu Maria bilang, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Itu surat kematian Pak Bu. Emang yakin Yusuf gak akan keluar-keluar? Kita gak bisa atur. So waktu kita mentaati firman Tuhan, seringkali belum tentu pasangan, belum tentu orang tua, belum tentu keluarga kita siap. Tapi it's a journey between antara kita dengan Tuhan. Ada satu ayat yang sebenarnya gak gampang. Tuhan bilang gini, sangkamu aku datang dan mau damai. Tapi aku datang bawa pedang. Musuhmu adalah seisi rumah. Ayo. Lu itu Tuhan yang ngomong. Apakah Tuhan pengen kita berantem sama keluarga kita? Bukan. Nangkep. Berapa sering kadang kita memberi aja kita berantem. Yang suami maunya segini, yang istri maunya segini. Nangkep maksud saya yang udah berkeluarga. Sama saya suami istri gak lu dapetnya berapa? Saya segini. Dia dapat ya karena udah sekian lama. Belum lama sih. Oktober nanti saya baru 25 tahun nikah. Di sini banyak yang lebih senior. Tapi ya kita udah karena udah 25 tahun, kita ada angka tengah. Ya udah kalau angka saya segini, angka dia segini, ya udah kita ambil tengah. Tapi seringkali juga bilang, "Oh ya udah ikutin. Ya udah, lu mau segitu, udah segitu." Nangkep. Next. Ketika get some money. Tuhan Yesus berkata apa? Bapak, jikalau mungkin, kita semua doa kok taman di Getsemani. Tuhan kalau boleh saya gak mau sakit. Katanya Tuhan Yehova Rafa. Kok saya masih harus ke dokter? Saya masih harus pakai obat? Pak Bu saya juga ngalamin kadang doain orang sakit sembuh. Tapi istri saya tetap harus rutin ikut terapi. Halo? Kadang saya bilang, yang didoain sembuh seneng. Ih sembuh lu, saya aja bingung. Udah yang nyembuhin bukan kita. Tapi ya dia seneng, kita seneng juga. Tapi begitu pulang ke rumah, gue tes nih, yuk santri mah. Saya juga gak tahu Pak Bu. Tuhan katanya Tuhan El Shaddai. Tapi kok gak ada tabungan, gak usah angkat tangan. Yang masih ada utang. Utang bisa dua, kesalahan kita, tapi bisa juga ada yang nanggung keluarga. Saya mau bilang yang nanggung keluarga jangan pernah nyesel. Engkau melayani loh. Iya sebel sih. Kayaknya saudara yang lebih mampu malah gak ikutan. Udahlah. Amin. Tuhan kalau boleh Getsemani maafkan saya. Tuhan kalau boleh saya gak mau jadi orang miskin. Orang miskin mah kalau miskin gak boleh ngomong. Yang boleh ngomong kan yang punya duit. Getsemani. Tapi kita doa selesai. Tuhan yang mau kabur dari rumah. Saya gak cerai sih, tapi saya udah gak mau serumah. Ya kita semua doa. Yesus pun doa. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh yang luar biasa. But it's not my will. Yuk sama-sama yuk. Bukan kehendakku. Sama-sama yuk. Kuping dengar suara sendiri. Bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu yang jadi. Katakan amin. Katakan amin. Next. Ini gak keburu. Next lagi. Klik sekali lagi. Ya. Bantu yuk. Atau yang bawa Alkitab sama-sama yuk. Yehezkiel 47 ayat 1-5. Selidiki aku
judulnya adalah sungai yang keluar dari bait Allah. Yehezkiel dalam penglihatan, dia lihat ada sungai yang keluar dari bait Allah. Wah, thank you. Ada sungai yang keluar dari bait Allah. Multimedia ikutin ya. Lalu Yehezkiel disuruh jalan, begitu dia jalan dia lihat gini, air semata kaki. Katakan semata kaki. Ya, turunin sendiri ya, semata kaki. Pak Bu yang pernah bukan kebanjiran deh, yang pernah ke kolam renang, pernah ke pantai, air semata kaki, jalannya susah gampang? Gampang, lari bisa, bolak-balik bisa. Oke, bait Allah level pertama apa? Halaman ada kewajiban? Nggak ada. Oke, level pertama semata kaki. Lalu Tuhan bilang sama Yehezkiel, maju 1000 hasta lagi. Yehezkiel maju 1000 hasta lagi dan air sepinggang. Katakan sepinggang. Pak Bu, saya dulu anak pecinta alam. Jadi kalau kita nyebrang sungai ya di gunung, kalau sungai semata kaki, selutut semua boleh nyebrang. Tapi kalau sepinggang maka nggak boleh semua nyebrang. Yang paling jago berenang dia akan nyebrang duluan. Begitu dia nyebrang duluan, dia ambil tali, dia iketin tali, lalu kita pegang tali. Kenapa? Karena kalau sepinggang bisa keseh. Oke, level kedua dari bait Allah. Semana ruang apa? Ruang kudus, ruang suci. Wah, gue tuntut nih. Tapi gue hamba Tuhan. Ntar kalau mukanya masuk, dipanggil sama ibu gembala lu. Aduh, kalau ibu gembala gimana? Nangkap maksud saya? Hal-hal yang dulu biasa kita ngomongin, sekarang gak jadi. Kenapa? Udah sepinggang. Cukup enggak? Tuhan bilang gini, maju 1000 hasta lagi. Begitu 1000 hasta yang ketiga, air seleher. Tenggelam. Rabasyar, tenggelam. Pak Bu, kalau tenggelam, Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, Kristus yang ada di dalam aku. Kalau yang tadi masih mau nuntut, pengen. Kalau yang ketiga, udah. Wow. Sekarang saya mau tanya, ikan itu ada, yuk. Nah ini. Kita harus baca. Ayat yang ke-9, multimedia. 47 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Baca sama-sama, ikan-ikan, 1, 2, 3. Yang kuat. Sebab, Pak Bu saya mau tanya, ikan banyakkan di mana? Semata kaki, sepinggang, seleher. Gini, di mata kaki ada nggak? Ada, ikan teri, ikan cili, keong. Betul? Mau berkat yang mana? Semata kaki, ikan cere. Kan ada ikan cere laut ada. Keong. Atau mau yang lebih dalam? Berkatnya beda-beda Pak Bu. Multimedia ganti ke slide saya dong. Ganti ke slide. Tapi nanti balik ke ayat ini lagi ya. Ganti ke slide. Next. Gedein. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Katakan amin. Pak Bu masih ingat murid Yesus yang nyangkal? Petrus, kemanapun kau pergi aku mau ikut, nyawaku pun akan kuberikan. Nyangkal duluan. Orang Jakarta bilang ngomong doang lu. Prakteknya 0. Tapi Tuhan hukum gak? Kita pengen banget orang yang salah dihukum. Dan benar. Semalam-malaman Petrus nangkap ikan, dapat gak? Enggak. Berapa banyak yang sebenarnya baik. Tuhan gak pernah ngehukum. Lihat saya, penghukuman itu nanti sesudah rapture, sesudah kerajaan. Tuhan gak hukum. Tetapi karena waktu kita berbuat salah, iman kita menuduh kita, menyebabkan apapun yang kita kerjakan gagal. Tapi Tuhan gak pernah mau kita gagal. Tuhan gak, dia Bapak yang baik, gak akan mau sampai kita gak makan. Masa sampai kita gak punya rumah? Enggak Pak Bu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ini Tuhan Yesus loh. Pak Bu setuju gak zaman dulu gak ada speaker? Petrus ada di tengah laut, Yesus di tepi pantai. Anak-anak, ada lauk. Kalau saya sekarang pakai mic, Petrus ada lauk, kedengeran. Yesus di pinggir pantai, Petrus di tengah laut. So saya sering doa, Tuhan yang ngomong sendiri. Bisa saya nyampain apa, nanti rema Tuhan ngomong lain kepada semua yang ada di tempat ini. Katakan amin. Lalu Petrus
Kesel kan? Orang ya udah buat salah, gak ada berkat, pasti pahit. Gak ada. Semalam-malaman nangkep gak dapet. Semua cara saya udah pakai. Gak dapet. Tuhan bilang apa? Petrus, tebarkan jalamu sebelah kanan. Lalu Alkitab nyatet, kita gak sempat buka-buka ya. Petrus dapat ikan yang banyak. Katakan, balik ke gambar. Ikan itu buat siapa? Ikan itu buat siapa? Bilang buat saya. Oh, berkat itu buat siapa? Loh, Tuhan gak butuh berkat. Berkat itu buat siapa? Buat kita. Di kedalaman. Amin. Saya lanjutin ya. Yuk. Kemana saja air itu sampai, air laut menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Ayat yang 10. Maka penangkap ikan akan penuh sepanjang jalan tepi En-Gedi sampai Englaim. Daerah itu menjadi pengjemuran pukat. Berbagai jenis ikan seperti ikan laut yang sangat banyak. Tetapi rawa payahnya tidak akan menjadi tawar, menjadi tempat mengambil. 12. Yuk baca sama-sama yuk. Suara kuat, kuping dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Berapa macam? Lihat saya baik. Izinkan saya nubuatkan. Pendapatanmu gak akan cuma dari satu. Bermacam-macam. Katakan amin. Oh, kalau saya mau bilang gini, jangan hidup dari kerja, usaha. Sekarang kerja, ayo mulai usaha. Makanya nanti sampai selama-lamanya kita akan kasih anak kita uang jajan. Yang mau katakan amin. Oh, saya mau banget. Amin. Bermacam-macam pohon buah-buahan, daunnya tidak layu, buahnya tidak habis. Lanjut lagi. Tiap bulan ada buahnya yang jadi nggak peduli sekarang krisis IHSG lagi merah, wah SP, wah yang luar negeri, wah nggak peduli. Tiap bulan ada buah yang baru, yang kuat, sebab mendapat buahnya. Izinkan saya sampaikan Tuhan, GBI WTC Mangga 2. Buahmu akan menjadi makanan, engkau akan menjadi memberi makanan bagi keluarga, bagi banyak orang, dan daunmu akan menjadi obat, engkau akan menjadi kesembuhan bagi banyak orang. Katakan amin. Next. Ku percaya kau. Multimedia ganti ke slide. Yes, green. Kedua tepi. Next. Iya, yang ini yang digede. Bermacam buah-buahan. Buahnya akan menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Yang terakhir, next. Di mana sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Katakan amin. Engkau akan hidup, engkau gak akan mati. Katakan amin. Ku percaya kau Tuhan yang menjadikanku. Pejamkan matamu yuk, pejamkan matamu. Ku percaya kau Tuhan yang menepati janji. Ayo kita deklarasi iman yang kuat, katakan. Ku percaya kau menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati musik menyembah Tuhan. Ayo jemaatan pengerja, angkat kedua tanganmu, mulai doa yuk. Oh rabasyada jangan puas semata kaki. Tuhan bilang yes Kiel, maju lebih dalam lagi. Oh rabasyada, jangan tinggal di sakit hati, jangan tinggal di amarah. Oh rabasyada, jangan tinggal dalam kekecewaan. Ayo maju lebih dalam lagi. Oh rabasyada, para pengerja, jangan cukup puas sepinggang, no. Oh rabasyada, oh rabasyada, terus doa. Roh Kudus, oh
Minggu Paskah. Tuhan Yesus itu sayang banget sama murid-muridnya. Begitu berat hatinya dan dia bingung karena dia harus tinggalin murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan mengambil baki, dia cuci kaki murid-muridnya. Dia bilang, yang terbesar adalah hamba. Engkau adalah hamba dari saudara-saudaramu. Tetapi saya nggak tahu Tuhan kasih rema di hati saya. Bagaimana mungkin kita jadi hamba kalau kita nggak pernah mau mengampuni? Kalau kita masih marah, kita kecewa. Bukan soal benar dan salah, tapi soal mempersembahkan korban. Soal mau maju lebih dalam lagi. Dari 12 suku, ada satu suku yang menguduskan dirinya menjadi imam. Dan dari satu suku itu dipilih satu orang. Ya, a lonely journey. Ada satu perjalanan yang mungkin anak-anak, saya jadi ingat. Salah satu anak rohani saya pernah marah sama papanya. Dia bilang, "Kak, saya marah banget sama papa. Karena papa tetap biayain adiknya yang udah ngefitnah papa." Wow. Saya bilang sama anak rohani saya, andai, I wish I have a dad like your dad. Tahu nggak, papa kamu walaupun dia cuman jemaat biasa, dia lebih rohani daripada para pengkhotbah. Karena papamu bukan cuma mendengar firman, tapi dia melakukan. Oh, masing-masing doa, yuk masing-masing doa. Oh, jangan cuma puas jadi jemaat. Oh, suami istri gandengan tangan yuk, suami istri gandengan tangan yuk. Kalau engkau bersama anak-anak, ayo. Oh, firman sudah disampaikan. Seberapa banyak yang hari ini engkau mau meresponi firman dan engkau mau berkata, Tuhan, aku mau lebih dalam lagi. Walaupun harga diriku tertinggal, walaupun sakit, walaupun trauma, ya aku akan tinggalkan untuk berlari lebih dalam untuk ketemu dengan Tuhan. Oh, engkau yang mau berkomitmen lebih lagi. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Tempat di mana engkau berdiri adalah gunung kudus Tuhan. Oh, yuk sekali lagi kita bahasa roh sama-sama. Yuk sama-sama. Oh, jangan takut akan kesehatanmu. Jangan takut akan keuanganmu. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya akan hidup. Akademis anak-anakmu akan hidup. Pekerjaan usahamu akan hidup. Kesehatanmu, pelayananmu akan hidup. Dan bukan hidup seperti manusia biasa, tapi boleh jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Ayo deklarasi. Keluar suara, ucapkan. Lawan, jangan dengar kata setan. Ya, keluargamu akan baik-baik saja. WTC, Mangga 2. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena rohku, kata Tuhan. Tuhan, kau berkata yang berbahagia bukan cuma yang mendengar. Roh Kudus, beri kerelaan hati untuk aku mau melakukan firman-Mu. Oh, saya rasakan banget Bapa di sorga seakan-akan bilang, makasih ya, terima kasih ya, Engkau
memilih melakukan firman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Yes, Kau yang menepati setiap janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap firman yang dibagikan Tuhan. Biar kami gak cukup dan gak puas hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau lakukan firman itu, dan firman itu tinggal dalam kami, bertumbuh, berakar, berbuah banyak, dan kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama memberkati Pastor Ezra Jingga di dalam nama Yesus. Biar hikmat, marifat, urapan yang baru melimpah buat hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh diberkati. Pakai keluarganya, pakai pelayanannya, pakai pengembalaannya, semua yang dikerjakannya bagi Tuhan dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur yang sudah diberkati oleh kebenaran firman, sama-sama katakan amin. Amin.